Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. 3 kasus pembunuhan yang kejam, tragis, dan mengerikan. Di mana ketiga kasus ini sempat membuat semua warga Indonesia resah. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan informasi dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Tiga kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, yang sempat menggemparkan ini, mungkin kalian masih teringat pada kasus pembunuhan yang tragis ini. Inilah kisahnya. Kasus yang pertama. Kalian semua mungkin masih ingat pada kasus pembunuhan Rian Jombang. Ferry Idam Menyansyah alias Rian Jombang, yang dimana kasus Rian Jombang telah membantai kurang lebih 11 orang. Sungguh sangat mengerikan. Pembunuhan ini dilakukan olehnya dengan cara memutilasi korban-korbannya. Aksi sadis Rian Jombang ini pertama kali terungkap oleh banyak orang, berawal dari seorang anggota kepolisian yang telah menemukan tas, dan ternyata ketika dilihat dan dicek isi tas tersebut adalah potongan dari tubuh manusia. Tas tersebut ditemukan di kebun binatang Ragunan. Dari hebohnya penemuan tas yang berisikan potongan tubuh manusia tersebut, barulah polisi menyelidiki kasus pembunuhan ini. Lalu polisi terus mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya polisi menemukan tempat persembunyian pelaku dari pembunuhan mutilasi yang ditemukan di Ragunan. Pelaku bernama Ferry Idam Menyansyah alias Rian Jombang. Rian Jombang ini adalah seorang gay, karena saat digerebek di kediamannya, Rian bersama pasangan pria lainnya yang sedang tinggal bersama. Pasangannya tersebut bernama Noval Andreas. Setelah polisi melakukan pengembangan atas kasus tersebut, akhirnya polisi berhasil mengungkap motif terjadinya kasus pembunuhan yang tragis ini. Pelaku Rian Jombang melakukan pembunuhan mutilasi, bukan hanya satu orang saja, ternyata ada banyak korban lainnya yang telah Rian eksekusi.
Lalu, polisi meminta Rian untuk menunjukkan lokasi di mana mayat-mayat itu disembunyikan dan di mana membuang jenazah yang lainnya. Dari hasil penggalian yang dilakukan, ternyata banyak mayat yang terkubur di belakang rumah Rian. Adapun ketika dipastikan jumlahnya oleh kepolisian, perkiraan mayat tersebut berjumlah kurang lebih sebanyak 11 orang. Sungguh kejam, sangat sadis, dan mengerikan. Salah satu motif dari Rian melakukan pembunuhan ini adalah tidak lain karena kecemburuan. Karena dari pengakuannya ini, Rian menyukai seorang pria. Ketika pria yang disukainya menyukai wanita, atau pria lain, karena rasa cemburunya sampai tega memutilasi, dan motif dari 10 korban mutilasi ternyata karena materi. Jadi Rian ini, selain mengeksekusi korban-korbannya, ia juga merampas harta dari mereka. Karena kekejamannya ini, akhirnya Pengadilan Depok memberikan vonis kepada Rian yaitu hukuman mati. Akan tetapi, karena Rian mengajukan gerasi kepada Presiden, dan akhirnya, hukuman pun dirubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Itulah kasus pertama yang saya bahas. Gimana menurut Sobat Viral? Sangat mengerikan dan sadis ya, dengan apa yang dilakukan oleh Rian Jombang ini. Kasus yang kedua. Kasus pembunuhan Siswanto, atau yang dikenal dengan julukan Robot Gedek. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 1996. Mungkin yang lahir di tahun-tahun tersebut bisa komentar ya, apakah kejadiannya semengerikan ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk masalah ini, orang-orang yang dihabisi adalah anak-anak di bawah umur. Kasus ini lebih sadis dan mengerikan dari yang pertama. Coba bayangkan, seorang anak yang masih di bawah umur, yang jelas tidak tahu apa-apa, masih menggemaskan, masih lucu, dibunuh oleh Siswanto, sangat keterlaluan. Cara melakukan pembunuhannya, dengan cara memutilasi para korbannya, tidak tanggung-tanggung. Siswanto ini menghabisi 12 orang anak di bawah umur, dengan cara memutilasi. Parahnya lagi, potongan-potongan tubuhnya itu, dia buang ke hutan dan rawa, atau semak-semak. Sebelum memutilasi korbannya ini, ternyata Siswanto sudah melakukan pelecehan lebih dahulu, kepada korbannya. Sungguh sakit jiwa orang ini, memang sudah melakukan eksekusi sampai menghilangkan nyawa, masih sempat melakukan pelecehan terhadap korbannya. Padahal korbannya ini masih di bawah umur. Dari 12 korbannya ini, yang dia bunuh dan yang dimutilasi hanya 8, yang ditemukan jasadnya oleh polisi. Dan 4 jasadnya lagi belum berhasil ditemukan. Lalu kemudian, saat diperiksa oleh polisi, Siswanto ini tidak sadar, telah melakukan hal keji tersebut. Wah, ini benar-benar parah, seperti orang sakit gangguan kejiwaan. Kok bisa sampai tidak sadar, telah melakukan pembunuhan kepada 12 orang. Siswanto ini mungkin biar terlihat gila, seperti orang stres, agar bisa mendapatkan bebas hukuman karena dianggap gila atau stres. Namun karena korbannya banyak, mencapai 12 orang, hal yang tidak mungkin jika pelaku ini tidak sadar, telah melakukan pembunuhan sadis ini. Apalagi parahnya, Siswanto ini bisa berpikir bahwasannya, setelah dibunuh, mayatnya dibuang, agar tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti memang Siswanto melakukan pembunuhan ini dengan sadar, sampai merencanakan pembunuhan dan membuang mayatnya. Pada akhirnya, Siswanto ini dijatuhkan hukuman mati. Namun,
sebelum eksekusi hukuman matinya dijalankan, Siswanto ini sudah mati terlebih dahulu, karena serangan jantung. Gimana menurut Sobat Viral? Dari dua kasus tersebut, yang mana kasus yang paling sadis dan mengerikan? Coba tulis komen di kolom komentar ya. Apakah kasus ketiga ini akan lebih mengerikan dari kasus pertama dan kedua? Terus saksikan video ini sampai selesai. Kasus yang ketiga. Kasus dari Dukun Ahmad Suraji. Pada tahun 1986, ada seorang pembunuh berantai yang sangat mengerikan, yang dimana dia telah menghabisi nyawa seseorang sebanyak 42 orang, dan korbannya itu adalah wanita. Sangat-sangat sadis dan mengerikan. Alasan dukun ini membunuh 42 orang wanita ini adalah karena hal sepele dan tidak masuk akal, yang dimana alasan dia bisa keji melakukan hal tersebut karena dia mendapatkan mimpi didatangi oleh almarhum ayahnya, dan dikabarkan kalau dia berhasil melakukan pembunuhan tersebut, maka dia akan mendapatkan ilmu sakti. Akan tetapi, untuk mendapatkan ilmu sakti tersebut, dia harus membunuh sebanyak 72 orang wanita. Itulah syarat yang dia dapatkan dari almarhum bapaknya di dalam mimpi. Sungguh tidak masuk akal dan sangat sadis. Dukun ini sudah membunuh 42 orang, untuk memenuhi syarat, tinggal 30 orang wanita lagi yang harus dukun itu bunuh. Bukan cuma diminta membunuh, di dalam mimpinya pun almarhum bapaknya meminta untuk meminum air liur dari wanita tersebut yang sudah ia bunuh. Sungguh-sungguh sangat mengerikan dan tidak masuk akal. Aksi kejam dari dukun ini mulai tercium karena seorang warganya itu menemukan mayat korban dari Dukun Ahmad Suraji ini meninggal tanpa busana di kebun tebu di lokasi dekat rumah dari si Ahmad Suraji ini. Dan korban yang ditemukan oleh warga ini masih berusia 21 tahun yang bernama Sri Kemala Dewi. Awalnya kepolisian mencurigai kalau pelakunya adalah suami dari istri Sri Kemala Dewi yang bernama Pak Tumin. Dan akhirnya Pak Tumin ini diperiksa oleh kepolisian, dan pihak kepolisian tidak mendapatkan bukti apapun kalau suaminya yang membunuh istrinya. Akhirnya Pak Tumin pun dibebaskan. Lalu, barulah ada seorang warga yang membuat kesaksian, bahwa dia sempat mengantar si korban ini, yang bernama Sri, ke tempat Dukun Ahmad Suraji, dan harinya itu bertepatan dengan hari di mana Sri dikabarkan hilang. Lalu, pada kasus si korban Sri ini, Dukun Ahmad Suraji sempat dimintai keterangan oleh polisi. Namun kurangnya bukti, akhirnya polisi membebaskan dan melanjutkan mencari bukti-bukti lainnya yang lebih kuat. Namun tidak sampai di situ, tiba-tiba kasusnya berkepanjangan. Dan setelah Ahmad Suraji ini dilepas, dia tetap membuka praktek dukun, tetap mencari korban-korban selanjutnya yang akan dibunuh olehnya. Namun anehnya, setiap kali ada orang yang berkonsultasi dengan dukun itu, orang-orang tersebut langsung menghilang, dan tidak ada kabarnya lagi. Warga pun mulai mencurigai dukun ini, karena dukun ini adalah orang terakhir yang berkontak langsung dengan para korban tersebut. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi, kepolisian menyusun rencana untuk menggerebek rumah Dukun Ahmad Suraji ini. Ketika digerebek, betapa kagetnya para polisi ini menemukan pakaian, perhiasan, dan benda-benda lain yang berhubungan dengan orang-orang yang hilang. Jadi, benda-benda korbannya ini dirampas oleh dukun tersebut. Akhirnya Dukun Ahmad Suraji ini ditangkap oleh polisi. Menurut keterangan yang diberikan oleh dukun ini,
kalau pembunuhan ini tidak dilakukan sendiri. Ternyata ada yang membantu melancarkan kasus pembunuhannya ini. Ternyata dukun ini dibantu oleh salah satu istrinya untuk mengeksekusi para korbannya yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Dukun Suraji ini mempunyai beberapa istri, dan salah satu istrinya ini bernama Tumini. Jadi Ibu Tumini inilah yang membantu dukun Suraji untuk membantai para korbannya ini. Lalu setelah dukun ini mengakui kesalahannya, pihak pengadilan memutuskan untuk menghukum perbuatannya ini dengan hukuman mati. Sedangkan istrinya, yang bernama Tumini, dihukum dengan hukuman seumur hidup di penjara. Lalu dukun Ahmad Suraji ini dieksekusi hukuman mati pada tanggal 10 Juli 2008. Dia dieksekusi hukuman mati dengan cara ditembakkan dengan 3 peluru yang diarahkan ke badannya. Dukun ini langsung mati seketika. Itulah kisah 3 pembantaian yang sangat mengerikan dan sadis. Gimana menurut kalian dari 3 kasus ini, yang mana yang menurut kalian sadis dan mengerikan? Silahkan kasih komentar di kolom komentar. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Meow.